Kau mau ke gereja ini ya, mau ke gereja memang udah niat dalam roh sungguh-sungguh. Terus dibasuh ketemu orang. Atau kau lagi di tempat tertentu ketemu orang. Nggak usah gereja lah, gua kasih luang 100 juta. Melotot mata. Saya di sini di hadapan Tuhan, saya nggak akan tergiur dengan gitu. Seandainya ada orang bilang tadi pagi, Pak Lubis, kau nggak usah khotbah, kau tidur aja, itu hotel ku kasih 100 juta, saya nggak mau. Saya milih khotbah. Anda nggak sanggup menderita bagi Kristus. Itu sebabnya berkat itu selalu sedikit sama kau. Sama aku terlalu banyak. Karena aku rela menderita bagi dia. Bahkan nyawaku ku kasih untuk Tuhan. Siapa yang mau ambil nyawaku karena Yesus, ambil sekarang. Tidak ada yang milikmu Tuhan. Kami tetap percaya pada Engkau ya Bapa. Oh ya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita, amin. Haleluya. Tuhan semesta alam.
Jangan ada yang jalan-jalan lagi. Hormati Tuhan Yesus. Kekudusannya ada di tempat ini. Anda tahu, sebenarnya Yesus secara pribadi, dia tidak ingin Anda hormati. Tapi kekudusan yang ada pada dia itu harus Anda hormati. Amin. Itu sebabnya Allah, dia nggak bisa datang kalau tidak lewat Yesus. Kenapa? Karena semua orang pasti akan mati merasakan kekudusan itu. Itu sebabnya kekudusan Allah diserap di tubuh Yesus. Sehingga kehadiran Yesus dalam hidupmu bukan membuat kau mati, tapi membuat kau tambah luar biasa. Haleluya. Hormati kekudusannya. Hormati kekudusannya. Dia bukan Tuhan Allah yang sekedar suci. Karena suci itu bersih. Tapi dia Tuhan Allah yang kudus. Makanya tidak ada benda-benda manapun yang bisa dikatakan kudus. Hanya ada satu, Yesus Kristus. Dialah yang kudus. Dialah yang kudus. Itu sebabnya tubuhnya tidak bisa dikalahkan oleh tanah. Cacing pun tidak akan pernah mampu memakan tubuhnya. Sebab tubuhnya bukanlah tubuh yang najis. Tubuhnya adalah tubuh yang kudus. Tidak ada yang bisa melaksanakan penebusan itu. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Dia bilang sudah selesai. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Selamat Paskah. Karena Yesus bangkit. Amin. Lama yuria basikara labalabas. Urapi kami Tuhan supaya kebenaran firman-Mu ini merubah hidup kami, sehingga hidup kami tidak lagi seperti itu terus. Hidup kami terus berubah. Makin dahsyat, makin luar biasa, makin dipakai Tuhan dan makin diberkati. Kuasa gelap iblis, setan, roh jahat, apapun yang coba menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, aku usir, aku tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Bahkan niat-niat setan, niat orang-orang jahat yang coba santet guna-guna, yang coba mengganggu, baik yang ingin mengganggu dengan fisik maupun dengan roh, kami gagalkan semua dalam nama Yesus. Kami percaya pesta anak domba Allah ini berjalan dengan benar dan dengan lancar. Karena ada Yesus yang memimpinnya. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Yang meriah. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dasar luar biasa. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biasanya di gereja-gereja kalau berbicara tentang Paskah, dia selalu membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Betul, itu tidak salah. Tetapi saudara, kalau hanya kita menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebangkitannya, namun kita tidak menceritakan makna kebangkitannya, apa dampak impactnya terhadap kita lewat kebangkitannya, itu hanya menjadi sebuah cerita sejarah biasa yang tidak mempengaruhi hidup kita. Karena itu hari ini aku bukan hanya sekedar menceritakan kebangkitannya, aku menceritakan dampak impact kebangkitan Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Gereja harus bangkit. Haleluya. Haleluya. Inilah dampaknya bagi kita lewat kebangkitan Kristus. Kita baca dulu Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Ayo, segera, cepat. Haleluya. Sudah?
3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, Alkitab katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya ada orang-orang yang menang, tapi kita lebih dari orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu menang hanya dengan kemampuan manusiawinya, sehingga sekali waktu dia akan kalah oleh kondisi, situasi, keadaan, realita. Tetapi yang Yesus janjikan buat kita, yang Yesus berikan bagi kita, itu tidak dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Itu sebabnya setelah koma dia katakan, oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita baca next. Ini buktinya. 3, 2, 1. Stop. Baik maut. Artinya saudara, orang-orang yang menang karena kekuatan manusia, dia akan takluk dengan maut. Tapi kita yang menang karena kuasa Yesus, kita akan menaklukkan maut. Karena kita bukan orang-orang yang menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Ini dampak impact kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Lanjut. Maupun bukan itu juga. Maupun baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, semua di sini disampaikan secara detail. Baik malaikat-malaikat, karena malaikat-malaikat ini sudah dianggap markotop sekali bagi orang yang beragama. Baik pemerintah-pemerintah, maksudnya orang-orang kuat, orang-orang hebat, itu sangat ditakuti. Baik yang ada sekarang. Haleluya. 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 Dia mau ceritakan semua yang kuberikan kepadamu untuk engkau menjadi lebih daripada pemenang, itu mengalahkan semuanya. Baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, dan mengalahkan waktu. Bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Banyak orang yang karena waktu baru dia bisa mood. Tapi kalau waktu tidak mendukung, dia tidak mood. Misalnya tiba-tiba mati lampu, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Haleluya. Misalnya mic nggak nyala lagi. Saya pernah buat satu KKR dihadiri 300 orang. Cukup panjang itu orang, ya duduknya, karena panjang bangkunya ya. Saudara, tiba-tiba mic mati. Dikasih mic lagi, tapi micnya nggak bagus. Micnya saya kasih dia aja. Saya nggak pakai mic. Tapi semangat saya tidak berkurang. Karena apa? Karena saya bukan menang, tapi lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Dan bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Artinya sekarang ada mic, saya bisa semangat. Nggak ada mic pun saya bisa semangat. Karena bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Dampak kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita pribadi, impactnya dalam kehidupan kita pribadi, memberikan kontribusi yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga kita tidak jadi manusia-manusia yang biasa, tapi kita manusia-manusia yang luar biasa. Karena kita punya kuasa yang mampu mengalahkan segala hal yang ada di dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata, coba baca Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Haleluya. Saudara, Anda jangan salah paham. Yesaya 60 ayat 1 ini tidak berlaku bagi orang-orang yang di luar Yesus. Walaupun ini letaknya di perjanjian lama.
Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang di dalam Yesus. Kok Bapak tahu? Saya tanya Tuhan. 3, 2, 1. Haleluya. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Haleluya. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apakah bisa kita menjadi terang sementara kita gelap? Gelap sama gelap akan tambah gelap. Tapi terang akan mengalahkan gelap. Segelap apapun tempat itu, asal kau terang, maka gelap itu akan berubah menjadi terang. Kita akan padamkan ini lampu, akan gelap semua. Tapi kita pencet tombolnya, dia akan menyala, lampu ini akan terang. Haleluya. Kok bisa terang? Karena sumber terang itu di lampu ini. Tapi sumber terang di sini adalah Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Alkitab bilang, Yohanes 1 ayat 9 dan seterusnya, terang itu telah datang. Siapa terang itu? Yesus. Ini untuk anak-anak Yesus yang bukan milik Yesus, nggak mungkin bisa jadi terang. Amen. Mereka tetap dalam kegelapan. Dan jangan kaitkan kepada agama apapun, termasuk agama Kristen. Karena Yesus tidak punya agama. Dan Yesus datang bukan bawa agama. Yesus datang bawa terang. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Percuma kau punya agama kalau kau masih dalam kegelapan. Haleluya. 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 Orang-orang yang berani mati bom bunuh diri itu orang-orang gelap yang tinggal di dalam kegelapan. Ada yang bilang nggak ada kaitan ke agama. Yes, silakan. Tapi dia orang gelap. Terang itu Yesus. Haleluya. Kalau kau di dalam terang, maka kau akan mengalahkan kegelapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Terus lanjut aja, biar cepat pembahasannya. 3, 2, 1. Bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, di sini dipertegas lagi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kok bumi bisa gelap, saudara? Kenapa bumi bisa gelap? Iya, karena nggak ada terang. Simpel aja. Haleluya. 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 Ya, saya mau tanya sama saudara. Ya, kenapa kau tetap benci sama orang itu? Karena nggak mau mengampuni, udah. Kok nggak bisa alasan karena orang itu jahat? Enggak. Kan gue tanya, kenapa kau sakit hati sama orang itu kalau ini posisinya di kau? Kau akan katakan orang itu jahat. Haleluya. Bukan. Karena kau tidak bisa mengampuni. Sejahat apapun orang itu, kalau kau bisa mengampuni, anyway, no problem. Berikan sorak-sorai. Jadi banyak filsafat-filsafat, ajaran-ajaran dunia yang sudah masuk dalam gereja Tuhan. Sehingga dia katakan karena orang itu jahat. Apakah tidak jahat tentara Romawi menyiksa? Haleluya. Penyiksaan yang sadis sekali. Belum pernah terjadi dalam sejarah penjahat sejahat apapun disiksa seperti penyiksaan yang dialami Yesus. Semua penjahat sejahat-jahatnya apapun paling disalib begitu saja. Nggak pernah ada sejarah di mahkota dengan mahkota duri lah. Dicambuk, berjalan sampai ratusan meter, bahkan 1 kilo ada lebih kayaknya itu. Mikul salib. Kalau Anda pergi ke Israel itu, aduh sedih lihat. Tangga pertama, tangga kedua, itu semua ada nama-namanya dibuat.
Itulah yang dia jalani untuk kesalib. Penjahat-penjahat yang lain tiba-tiba sudah di tiang salib aja. Tapi dia disiksa. Bahkan dicambuk belakangnya dengan cambuk kawat atau cambuk besi yang seperti ada pancingnya begitu. Sekali cambuk itu akan menarik dagingnya. Betapa sakitnya, saudara. Kalau nggak percaya, ayo kemari kau kucambuk kau. Haleluya. Gak usah pakai yang ada pancingnya itulah. Yang biasa saja. Betapa ngerinya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi apa dia bilang? Ampuni. Haleluya. Haleluya. Jadi yang membuat kau sakit hati bukan karena orang itu buat jahat sama kau, karena kau tidak punya kuasa mengampuni. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Apakah kau mau berdampak, ada impactnya tentang kebangkitan Tuhan ini? Amin. Ampuni. Sakitnya di sini, Pak. Saya kemarin ngomong tegas sama Jandri. Kalau saya ngomong sama domba, domba itu sakitnya di kepala. Kalau sakit di kepala, kita bawa aja melihat suasana yang indah, itu selesai. Tapi kalau sakitnya di sini, gembala di sini, domba cuma di sini. Haleluya. Tetapi tidak ada alasan bagi siapapun untuk sakit hati. Karena kejahatan orang tidak akan membuat sakit hati. Yang membuat sakit hati karena Anda tidak mampu mengampuni. Berikan sorak-sorai buat di statusmu. Buat di statusmu. Buat di statusmu. Haleluya. Besok ku cek statusmu apa. Jangan status mata bengkak, kaki bengkak, kepala bengkak. Ulangi ya, seulangi lagi ya. Yang membuat seseorang sakit hati bukan karena kejahatan orang lain, tapi karena orang itu tidak mampu mengampuni. Buat di statusmu. Nanti tiba-tiba statusnya, Allah sumber kuatku, dalam Yesus aku dasar. Besok-besok lain lagi. Haleluya. Besok-besok melempem. Hadir katanya. Haleluya. Jadi saudara, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi bukan fata morgana, dan bukan halusinasi, dan bukan angan-angan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dikatakan dalam Alkitab, ya jelas, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kita, dan kemuliaannya menjadi nyata. Garis bawahi, menjadi nyata. Bukan hayalan, bukan fata morgana. Haleluya. Bukan halusinasi. Aku bukan berhalusinasi aku jadi anak Tuhan. Aku bukan ada di dunia fata morgana. Aku di bumi yang nyata. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Tepuk tangan aja tanggung-tanggung lu padahal nggak bayar. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Itu membuktikan setiap yang kau kerjakan tanggung-tanggung. Haleluya. Padahal nggak disuruh bayar kan? Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara, kenapa kau disuruh tepuk tangan? Tepuk tangan paling ditakuti setan. Loh kok gitu Pak? Di neraka nggak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan hanya ada di sorga. Baca Wahyu baik-baik. Saya baru dapat ini malah. Buat lagi di status. Haleluya. Mari tepuk tangan. Haleluya. Karena kita bukan sedang menghayal. Kita bukan sedang berhalusinasi, brother. Kita bukan di dunia fata morgana. Kita di bumi nyata. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya dalam hati, kenapa hari ini Pak Pendeta Luis pakai topi?
Nah iya katanya kan. Dalam bahasa politik, saya mau nunjukkan bahwa saya tidak akan dikalahkan oleh tradisi apapun. Dan saya tidak akan dikalahkan oleh aturan jemaat. Saya tidak dikalahkan oleh aturan gereja. Karena saya tahu topi tidak akan membawa kepada keselamatan. Topi hanya membuat saya tambah ganteng saja. Lihatlah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Panas lagi. Kita kalau nggak panas nggak seru lihat komen-komen itu. Saudara tahu? Ada orang bilang kejam kali ibu kota ini, tapi lebih kejam netizen. Lu kaya gara-gara perpuluhan. Lu naik Alphard bahwa itu perpuluhan. Dia bilang begitu. Saya pelayanan dia naik jalan naik Alphard dibilang dari perpuluhan. Iya memang pernah Pak Tanjung ngasih 6M tapi diambil dia lagi. Haleluya. Apa gunanya orang ngasih 6M diambil lagi? Mendingan ngasih 2.000 tapi nggak diambil lagi. Nah, nanti diambil hati lagi sama orang yang dengarkan nggak paham dia bahasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, jadi kita ini saudara, anak Allah ini bukan fata morgana, bukan halusinasi, bukan hayalan. Kita ini anak Allah, ini adalah nyata. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Tetapi engkau harus betul-betul jadi anak Allah. Amin. Haleluya. Kau harus benar-benar jadi anak Allah. Kita baca Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. 3, 2, 1. Terus. Engkau tidak akan bisa menjadi anak Allah kalau engkau hanya mau minum susu. Ya kalau dia baru percaya oke lah dikasih susu. Ya kan? Pak Henry kemarin bilang sudah 19 tahun dia minum susu. 19 tahun minum susu, bayangkan. Umurnya sekarang mungkin 45. 19 tahun dia udah ikut Yesus, maksudnya digembalakan di sini. Tapi ternyata dia masih kepingin susu terus. Sudah saatnya kau dikasih makanan keras. Dan kau tidak sakit hati. Hanya sakit kepala. Karena kalau sakit kepala ada bintang 7. Tidak ada obat sakit hati. Sakit kepala ada obatnya Pak, bintang 7. Lah, sakit hati ada nggak obatnya? Apa? Coba kau pergi ke toko obat. Obat sakit hati bu, beli bu, nggak ada. Tapi obat sakit kepala ada. Makanya domba itu sekeras apapun dia dengar khotbah dari gembala, paling sakit kepala. Tapi gembala sakit hati. Tapi puji Tuhan, lewat kebangkitan Yesus kita menang. Lebih daripada menang. Bukan hanya hari ini kebangkitan Yesus. Haleluya. Setiap saat. Seharusnya kok nggak minum susu lagi. Seharusnya kita nggak bicara lagi tentang azas-azas, norma-norma, hanya cerita tentang moral. Kita mulai cerita tentang bagaimana kita bisa merebut bumi ini. Tadi waktu saya doa luar biasa, lihat doa saya tadi kayak orang gila. Kayak orang gila berarti waras. Kalau kayak orang waras berarti gila. Kau dengar tadi gimana saya doa? Terbuka pintu gudang berkat, uang melimpah-limpah datang. Haleluya. Tapi persoalannya, yang melimpah-limpah ini datang, ini dia terbang di bawah angin. Kau harus punya ilmu yang namanya menyetop angin.
Haleluya. Bilang, hei angin, diam kau. Angin diam gak? Danau, teduh kau. Kau harus punya ilmu itu. Sebenarnya uangmu banyak, tapi dibawa angin. Iya, ada nyangkut di pohon kelapa, ada nyangkut di pohon-pohon. Iya. Pas di pohon ada si sumbokong, diambil dia. Saya harap Anda paham. Bahasa saya bahasa sederhana. Bukan gak bisa aku buat kau jadi puyeng dengan bahasa sulit. Tapi karena gelar profesorku untuk menyederhanakan bahasa, ya inilah. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 14. Ayat 14-nya apa? Coba ayat 14. 3, 2, 1. Jadi saudara, makanan keras itu hanya untuk orang dewasa yang tahu dia membedakan. Oh, gembala gua, pendeta gua ngomongnya sangat keras sekali, sangat tegas sekali, sampai kepalaku puyeng. Tetapi amin, 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 amin. Hanya orang dewasa yang bisa seperti itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makanya kemarin saya kuliahin Pak Jandi itu 2 SKS. Saya kalau ngomong sama orang paling dikit 2 SKS. Makanya cepat bilang salam, pasti saya berhenti. Haleluya. Kalau dia belum bilang salam lagi, saya jalan terus. Jadi harus diawali dari salam, diakhiri dari salam. Itu kuncinya. Misalnya kau udah capek dengar aku ngomong salam Pak ya, itu berarti berhenti maksudnya. Loh, kan tadi sudah diawali dengan salam, mana mungkin diakhiri dengan salam lagi? Berarti diakhiri dengan salam maksudnya berhenti Pak. Kan sudah kuawali dengan salam, diakhiri dengan salam. Ini awal dengan damai, kita akhiri dengan damai. Marilah kita berdamai. Haleluya. Loh, hidup ini kok repot sih? Hidup ini kok kita buat sulit sih? Haleluya. Haleluya. Saudara, saya dapat berita ya, bukan hanya rumah sakit yang menampung coronavirus yang penuh, tapi rumah sakit jiwa pun sekarang penuh di mana-mana. Jadi jangan kau pikir kalau kau kena jiwamu hancur, kau pikir ada rumah sakit yang terima kau. Tidak ada, penuh. Haleluya. Kalau gitu gimana dong Pak? Gimana caranya? Gimana caranya? Penuh semua ini. Jangan sakit jiwa. Lu berikan sorak-sorai buat Tuhan. Gembiralah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau istriku sekarang dia agak merepet-repet sesuatu, udah saya bilang, sini kupangku koma gitu aja udah. Selesai, ketawa dia, beres. Nggak usah ribet-ribet hidup inilah. Haleluya. Haleluya. Orang dewasa itu punya panca indera yang terlatih. Haleluya. Dia terlatih, dia tahu membedakan. Wih, omongan bapak ini memang kayaknya begitu tajam sekali, menusuk. Tapi dari hatinya yang tulus dia ngomong. Amin, haleluya. Luar biasa. Daripada ada orang shalom, 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 tapi giliran lu balik kanan, pi. Buat apa? Haleluya. Kita gentleman. Haleluya. 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 Makanya saya bilang sama Pak Jandi, saya bilang, Chester itu saya dengar kabar udah kemana itu. Saya bilang, harus tergembalakan. Makin dikit sebenarnya makin enak menggembalakan orang. Tapi jangan pula dia di gereja lain, nanti ada apa-apa dia kemari, ku bilang. Haleluya. Makanya sekarang saya tidak menerima pernikahan orang kalau nggak orang gereja sini. Dulu banyak. Dulu sebulan bisa 2 kali kita nikahin orang. Betul nggak Pak Tajo? Iya, taruhlah 3 bulan sekali pasti ada lah. Sekarang udah gak ada yang berani, tolak-tolak. Ngapain lu nikah-nikah? Nikah di tempat sono lah, di mana lu? Bergereja. Haleluya. Makanya harus tergembalakan. Haleluya. Haleluya. Dan pastikan gembalamu itu gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Hanya orang yang dewasa yang punya panca indera, yang bisa melihat mana yang jahat, mana yang baik. Anak kecil kayak si Mordekai nggak ngerti dia. Nama Anda ini Mordekai atau siapa? Haleluya. Anda harus punya kedewasaan rohani. Haleluya. Kalau Pak Hendy bilang tua, tapi kadang-kadang orang tua belum dewasa juga. Umurnya tua, tapi jiwanya masih anak-anak. Haleluya. Jadi kebangkitan Kristus harus memberi dampak, impact bagi kita menjadi dewasa di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Anda siap menjadi dewasa di dalam Yesus? Haleluya. Karena hanya orang-orang dewasa yang mereka bisa menang lebih daripada pemenang. Yang masih belum dewasa dia akan terus dikalahkan. Karena susu hanya membuat orang tambah gemuk, tapi tulang-tulangnya tidak menjadi keras. Tapi kalau kau mulai makanan keras, tulang-tulangmu pun jadi keras. Sehingga mampu untuk bertanding. Haleluya. Haleluya. Kau siap melawannya. Dan pasti engkau yang menang. Karena kau lebih daripada pemenang. Ayo kita baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Kalau kita bahas ini panjang lebar. Efesus pasal 5. Haleluya. Sudah? Ayat 14. Sudah? Efesus 5 ayat 14 sudah? Bayangkan orang bisa bicara sama saya berhari-hari. Seandainya saya psikolog, berapa bayarannya? Ini gratis sama saya. Masa lu tahan aja ngomong sama gue berhari-hari. Yang penting tahan. Efesus 5 ayat 14. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Haleluya. Selama ini engkau tidur. Oh saya bangun Pak. Matamu melek. Haleluya. Tapi rohanimu tertidur. Rohmu tertidur. Oleh karena itu bangun. Puji Tuhan, kemarin ada doa malam. Sudah mulai kulihat ada yang laba-laba. Ada. Haleluya. Jadi bangun. Bangunlah. Hai kamu yang tidur. Wah, dan bangkitlah dari. Apa kaitannya tidur dan bangkit dari orang mati? Jadi ketika rohmu tidak berfungsi lagi seperti apa yang Tuhan mau, engkau dalam pandangan yang bahasa sopan, engkau tidur. Tapi dalam pandangan bahasa yang kurang sopan menurut saya, engkau dianggap mati. Jadi Tuhan belak-belakan. Engkau mati. Haleluya. Angka bilang bangunlah dan hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi kau ketika rohanimu tidak lagi menyala menyambar, engkau sama dengan mati. Hari ini bangunlah, bangkitlah. Haleluya. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Supaya Kristus bercahaya. Bercahaya lewat hidupmu. Amin. Haleluya. Saya pikir luar biasa saya ini. Saya pikir saya tidak punya pabrik. Saya bukan komisaris di Pertamina. Saya bukan komandan di sebuah instansi tertentu. Tapi saya bisa membagi kasih, mengasih makan, mengasih duit. Dari mana?
Haleluya. Karena kebangkitan Kristus. Amin. Itu yang membuat saya mampu melakukannya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua kepercayaan kita. Puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jangan ada kelompok tertentu yang pergi ke Israel, katanya ziarah, dikubur Yesus, sujud-sujud. Yesus sudah bangkit. Lu sujud di sini saja udah. Haleluya. Haleluya. Gak usah harus ke sana-sana kalau nggak punya duit. Oh, pas saya banyak duit. Ya kalau pas-pasan janganlah. Jangan ke ajaran tertentu. Jadi apa namanya? Hukum yang ketujuh. Hukum yang pertama percaya Tuhan. Hukum yang kedua ke gereja. Hukum yang ketiga dibaptis. Hukum yang kedua perpuluhan. Hukum yang gini. Hukum yang ketujuh, nah Israel bagi yang mampu. Nggak usah. Di sini kau sujud. Haleluya. Kiblat kita Yesus, bukan Israel. Haleluya. Lupa orang kiblatnya yang sana lain, jangan lu ikuti, biarin dia. Itu kan hak dia. Kiblatmu Yesus. Arahnya kemana, Pak? Ya, Yesus yang punya barat. Yesus yang punya timur. Yesus yang punya utara. Yesus yang punya selatan. Ditambah lagi barat daya, barat laut. Apa lagi? Timur daya, timur laut. Nggak tahu aku lagi. Dia yang punya semua. Jadi kalau giliran kau sama teman-temanmu yang Islam, terus dia sholat, lu diajak sholat, lu doa misalnya, haleluya, haleluya, haleluya. Loh, kok lu arahnya sama ke gua, kata dia, misalnya ini orang Islam. Lu jangan terlalu fanatik. Iya. Jadi Tuhanku yang punya barat juga. Haleluya. Haleluya. Itu bedanya. Dia bukan hanya punya barat, dia punya timur. Dia punya utara, dia punya selatan. Makanya ada nyanyian. Dari utara dan selatan. Terus apa? Oh, haleluya. 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 Baca-baca Filipi 3 ayat 10. Ini kebangkitan Kristus harus punya dampak dalam hidup kita. Nggak usah sama lagi seperti yang kemarin-kemarin. Berubah. Supaya hidupmu diberkati. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Saudara, supaya Anda gampang memahami ayat ini, maksudnya gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ketika engkau mengenal dia, engkau memiliki kuasa kebangkitannya. Bagaimana kau bisa mengenal dia dan bagaimana kau bisa memiliki kuasa kebangkitannya? Engkau harus serupa dengan dia. Bagaimana kau bisa serupa dengan dia? Engkau harus turut serta dalam kematiannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, biar kau gampang memahaminya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Saya pakai ini dulu ya. Saya ulangi biar lebih mantap gitu. Istri saya sering nyindir saya, katanya tisu artis heran ya. Iya, tisu artis katanya. Iya, karena kadang-kadang saya pakai ini nih tisu mata katanya. Itu tisu artis. Haleluya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Haleluya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lu kalau baca berulang-ulang ini tapi lu nggak paham, lu nggak ada dapat apa-apa dari ayat ini. Nggak ada dampaknya. Kebangkitan Tuhan itu nggak ada dampaknya. Sama aja, serupa aja, seperti yang dulu-dulu. Tapi kalau kau memahami, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Haleluya. Tuhan menghendaki supaya kita mengenal dia lewat pewahyuan yang tentu Rasul Paulus sampaikan. Yang dikehendaki Tuhan mengenal dia. Mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang Esa. Mengenal dia. Haleluya. Kalau kau udah mengenal dia, kau akan punya kuasa kebangkitan. Tapi bagaimana kau mengenal dia? Bagaimana kau
punya kuasa kebangkitannya, kalau kau nggak serupa dengan dia, harus serupa dengan dia. Haleluya. Haleluya. Jadi si Daniel aku bilang begini, kau udahlah jadi pelayan Tuhan aja, jadi pendeta. Saya bilang, saya tidak minta banyak-banyak. Kalau hidupmu bisa seperti Bapak begini aja, secara rohani maupun secara lahiriah, Bapak sudah bangga. Kau bisa punya mobil, punya rumah, kau pelayanan kemana-mana, Bapak sudah bangga. Gak usah lebih-lebih lah, sama aja lah. Tapi dia bilang apa? Gak kuat Pak dalam penderitaannya. Haleluya. Puasa. Haleluya. Doa. Berjam-jam di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang kita nggak dengar suaranya sampai kita sendiri ketok-ketok kepala kita begini. Haleluya. Bukan di lantai pecah, di bantal. Makanya kenapa orang ada 2 jidat di sini hitam? Dia di lantai, kita kan di bantal. Karena Tuhan kita di bantal ada, di lantai ada. Di mana-mana dia bisa. Haleluya. Jadi kau harus bersekutu dengan Yesus dalam penderitaannya. Kau mau menderita bagi Yesus? Haleluya. Haleluya. Mana pilih? Ada orang ngajak main-main ke Ancol. Sekarang Ancol lagi dibuka, ada satu acara itu apa? Ada satu permainan itu luar biasa. Lupa saya nyebutnya. Jadi bisa kita main melihat orang di bawah kayak laut begitu. Nah, ada orang ngajak main-main ke Ancol. Terus ada orang ngajak doa puasa, pilih mana? Sama-sama gratis ini, doa puasa gratis. Ancol pun gratis. Padahal bayarannya sebenarnya ratusan ribu, tetapi kok dikasih gratis, pilih mana? Jujur lu, jangan bohong-bohong. Iya gitu, orang jujur. Jangankan ke Ancol, ditawari Kuningan aja langsung. Iya. Haleluya. Haleluya. Ya kenapa sekarang nggak ke Kuningan? Ada hitungan. Coba kalau lagi ada 0,5 M. Wah. Kan libur panjang. Betul nggak? Libur panjang. Haleluya. Saudara, inilah penderitaan dalam Kristus. Nggak harus kita ditembak, dibom, digolok, dicaci maki. Nggak harus seperti itu. Ini penderitaan. Sementara orang ngajak gratis, enak di sana. Tapi yang satu lagi, pendeta bilang mari kita doa puasa. Apaan doa puasa? Apaan doa? Haleluya. Perhatikan kemarin, perhatikan. Saudara, kau harus serupa dengan Yesus. Kalau kau nggak serupa dengan Yesus, jangan pernah kau berharap mendapatkan apa yang Yesus punya. Jangan berharap. Tuhan sudah bilang sama saya sekarang, kau harus sampaikan kebenaran yang akurat. Jangan menyenangkan telinga mereka. Hebat, dahsyat, luar biasa, Yesus dahsyat, ajaib, pemenang, lebih dari menang. Betul, semua itu betul. Tetapi kau harus serupa dengan Yesus. Sekarang anak saya sudah mulai mirip dengan saya dalam satu hal. Saya kaget lihat dia tadi. Dia sering lihat saya ketemu orang gitu. Saya bilang kasihan ya orang itu. Kita sudah makan di sini, kita lihat nggak ada yang belanja ke dia. Akhirnya saya belanja ke dia. Kemarin juga kita habis pulang dari pelayanan jalanan sama Catherine, sama Chris dan yang lain-lain. Kami makan bakso yang gede-gede itu, bakso Jawir itu ya. Dan dia bilang paling 35.000. Ternyata satu mangkok 58.000. 500.000 lebih. Nah, saya ngeliat ada orang di depan jualan. Wih, kasihan itu ya Daniel. Dari tadi kita makan nggak laku-laku jualan. Pas saya ngomong gitu datang orang jual sendal. Sendal Pak, udah nggak makan sehari Pak, sendal. Jadi bukan jual sendal sebenarnya. Dia menceritakan nggak makan. Kalau orang jual sendal kan kualitasnya bagus Pak, ini tahan banting, tahan bakar, tahan ini kan gitu. Dia enggak. Dia menceritakan dia nggak makan. Akhirnya saya kasih lah sekedarnya. Bukan saya beli itunya. Pak, ini Pak apanya? Enggak, saya nggak beli. Ini untuk kamu ya. Doain saya Pak ya. Puji Tuhan. Dia minta doain.
Maksud dia itu sebenarnya basa-basi. Ya, kalau udah kering tinggal basinya. Kan gitu. Maksud dia basa-basi doang. Tapi gua ambil positifnya, langsung gua doain di situ. Oh, dalam nama Yesus, ya, di orang rame itu dalam nama Yesus, dia lagi berdiri, doa berdiri. Orangnya masih di situ, di tukang bakso itu, orang tukang bakso itu, lihatlah, doa dalam nama Yesus, kau begini macam-macam. Amin. Si Daniel kulihat gini. Loh, udah ada fotonya, videonya? Nggak ada. Loh, nggak ada apa? Rupanya dia pakai iPhone. Dia ini kan megang yang iPhone itu jadi nggak langsung otomatis begini. Dia harus diginiin dulu gitu loh. Diginiin dulu. Jadi pas beginiin waktu itu mungkin udah habis. Saya bilang sayang sekali. Ini kan jadi konten gitu kan. Iya kan? Semua jadi berkat harusnya. Saya bilang udahlah. Tadi saya doa. Ganti Note 20 aja saya bilang. Samsung Note 20 biar cepet kok gini dalam hatiku tadi kan. Susah dia harus gini dulu. Saudara, jadi kau harus serupa dengan dia. Di otakmu bagaimana supaya Yesus lewat hidupku, Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Haleluya. 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 Wow, saudara. Kalau itu yang terus di otakmu, di pikiranmu, bagaimana lewat hidupku, Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Bahkan Alkitab bilang jangan kau jadi hamba uang. Haleluya. Karena kau nggak bisa bertuhankan dua Tuhan. Kau harus bertuhankan satu aja, Yesus Kristus. Kalau kau jadi hamba uang, artinya Tuhanmu dua. Yesus dan uang. Mana pilih? Sekarang ku kasih ini Yesus. Bener nih, kasih Yesus nih. Bener nih ada Yesus nih. Bener ada Yesus, kasih Yesus sama dia. Udah. Ya kan? Nah, tapi ku bilang, tapi sebelum ku kasih ini, kau pilih. Itu ada orang mau ngasih uang 1M. Pilih Yesus 1 M. 1 miliar. Hah? Aduh, karena belum kau lihat uang 1 miliar. Udah kau gelepar-gelepar. Sekarang contoh aja, contoh sederhana. Kau mau ke gereja ini ya, mau ke gereja memang udah niat dalam roh sungguh-sungguh. Terus dibahasnya ketemu orang. Atau kau lagi di tempat tertentu ketemu orang. Nggak usah gereja lah, gua kasih lu uang 100 juta. Melotot mata. Saya di sini di hadapan Tuhan, saya nggak akan tergiur dengan gitu. Seandainya ada orang bilang tadi pagi, Pak Lubis, kau nggak usah khotbah, kau tidur aja. Itu hotel ku kasih 100 juta. Saya nggak mau. Saya milih khotbah. Tapi kan nggak dapat duit. Betul. Tapi saya dapat dari Yesus yang lebih banyak. Lebih dari 100 juta. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa memelihara anak saya 5 orang. Dan menggembalakan di tempat yang hanya seperti ini. Kalau nggak ada gaji dari Yesus. Pasti karena Yesus gaji saya. Haleluya. Saya bilang tadi sama Daniel, minggu ini kau nggak usah dapat PK ya. Karena dia tiap minggu 500. Beda yang dari YouTube loh. Kalau dari YouTube dapat berapa? Misalnya dapat 2 juta, saya kasih juta. Misalnya dapat 4 juta, saya kasih 1,5 juta. Begitulah ya. Saya bilang, tapi tadi ada orang komen luar biasa. Saya senang ngeliat Pendeta Lubis. Setiap khotbahnya saya lihat tidak ada iklan ke orang-orang lain. Saya kalau khotbah nggak mau buat iklan. Dok, belum jangan buat iklan lah, buat apalah. Iya kan? Hanya gara-gara 200.000. Aduh. Otak kita bukan 200.000. Otak kita 200 triliun. Ngapain? Haleluya. Tapi kalau mengkantor-kantor tertentu, oke lah, biar. Tapi kalau khotbah pakai iklan, dia bilang, saya pusing Pak, sekarang semua khotbah-khotbah banyak iklan katanya. Saudara-saudara Tuhan. Teng. Begini. Terus, las ada. Bingung kan? Haleluya. 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 Sampai di mana tadi pembicaraan saya? Itu namanya orang cerdas. Iya, PK. Haleluya. Saya bilang sama dia, tau nggak usah ya. Kamu kan tahu, aku bilang. Dia bilang apa? Pak, harus ada Pak. Nggak bisa nggak ada. Ngeri nggak? Itulah anak. Coba Pak Edik ngomong gitu. Pasti bilang,
Lu ngomong wajar nggak ini kan gitu kan? Tapi kalau anak ngomong, enggak Pak, harus ada. Terus Tuhan bicara sama saya loh. Kenapa anakmu ngomong gitu? Karena dia tahu kau kaya. Memang betul dalam minggu ini mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi kan yang itu kan banyak dia tahu. Karena dia tahu kau kaya. Ya udah, langsung sambil dompet saya. Bener ada. Orang memang bener ada. Bilang ada. Orang bener ada. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Jadi kebangkitan Kristus ini harus memberi dampak, memberi impact untuk engkau benar-benar anak Allah yang punya kuasa, mampu mencipta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekali kau berdoa, goncang alam roh. Sekali kau berdoa, goncang alam roh. Haleluya. 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 Bahkan mungkin ada di antara saudara, ini mau ku stop ini, cepat. Kenapa? Karena ada laporan kemarin. Asal pulang katanya jam 5 lewat, katanya matanya rabun. Saudara, itulah namanya penderitaan Kristus. Serabun-rabun apa nggak mungkin lah kau nabrak tiang listrik. Percaya saya. Ya sekarang saya selesaikan jam 6 ya. Oke lah agak gelap. Nggak mungkin kau nabrak tiang listrik. Saya mau buktikan. Buktinya waktu sudah gelap, kau masih bisa pergi ke rumah orang. Sebut namanya nggak? Nggak usah lah. Udah itu. Maksud saya, kenapa dia bisa? Sekarang gini, ini jam 7 malam, oke? Terus ada orang bilang, tolong bawa ini ke sini ya. Untungnya itu ini karena kan dia dagang. Untungnya bisa misalnya 400.000. Oh, jam 7 malam pun dia bisa. Saya yakin. Kenapa pulang gereja nggak bisa? Anda nggak sanggup menderita bagi Kristus. Itu sebabnya berkat itu selalu sedikit sama kau. Sama aku terlalu banyak. Karena aku rela menderita bagi dia. Bahkan nyawaku ku kasih untuk Tuhan. Siapa yang mau ambil nyawaku karena Yesus, ambil sekarang. Tidak ada yang kupilih. Haleluya. 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 Saudara, Anda nggak berani menderita bagi Tuhan. Belum nyawa loh. Padahal Yesus bilang, kalau kau takut kehilangan nyawa, kau akan kehilangan. Belum nyawa. Tapi walaupun begitu, aku mengasihi dia, maka ku selesaikanlah khotbahku ini. Mari kita bangkit beriakan. Ketahuan, kebongkar semua. Kebongkar. Mari bangkit berdiri. Kebongkar semua. Saudara, mari menderita bagi Kristus. Supaya kau serupa dengan dia. Haleluya. Haleluya. Kalau kau serupa dengan Tuhan, maka kuasa kebangkitan Yesus itu ada samamu. Kuasa kebangkitan Yesus yang ada sama Yesus sama kuasanya dengan yang ada padamu. Karena kau serupa dengan dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Haleluya. Saudara, saya selesaikan ini bukan karena orang yang saya sebut tadi. Memang sudah nggak ada bahan omongan. Haleluya. Jadi jangan saudara pikir saya taat dia. Bukan. Kalau Roh Kudus udah nggak ada kasih mau ngomong apa. Haleluya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Jangan main-main sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saya rela menderita bagi Yesus. Berapapun harganya, saya bayar. Saya tidak minta diskon. Karena saya tahu diskon itu hanya menunda penderitaan yang berikutnya. Tapi kalau saya bayar lunas, ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Tuhan Yesus, saya rela menderita kalau karena mentaati firman-Mu. Saudara, kalau Anda berani mengatakan itu dan berani melakukannya, Anda akan serupa dengan Yesus. Saya semalam ini kurang tidur. Hanya untuk berbicara 1 jam saja. Itu pun penderitaan. Belum lagi ocehan saudara di bangku masing-masing. Itu pun tambah penderitaan. Haleluya, haleluya. Ya pasagara. Ampuni katanya. Ya aku mengampuni kau. Haleluya. Saudara,
lepaskan semua. Lepaskan. Kalau kau nggak mau lepaskan, Tuhan yang lepaskan lebih parah lagi. Benar, dikuliti kau nanti. Kalau Tuhan yang melepaskan saudara, itu biasanya seperti Ibrani 12. Anak yang kukasih akan kuhajar. Dihajar dan dihajar dan dihajar. Sampai gepar-gepar baru diangkat. Nyanyilah kau, jatuh tak sampai tergeletak. Ya tapi ngapain kau mau jatuh tak sampai tergeletak? Capek lah, udah tersiot-siot baru diangkat. Aku nggak mau. Ada orang bersaksi, aku tabrakan, tetapi puji Tuhan, mobilku hancur semuanya, tapi aku selamat. Mobilnya hancur. Nggak usah yang gitu-gituan, kesaksian-kesaksian begitu. Kalau kau peka dengan Roh Kudus, kau diselamatkan. Ada itu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Udah takdir dari Tuhan ini, gua kena COVID corona, kata. Takdir pula lagi dia bilang. Orang dia yang hidupnya nggak jelas. Haleluya. 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 Banyak orang ngomong. Pak Pendeta Luis ngomong gampang aja, pendeta A, B, C, D, E, F, G kena corona lah. Ternyata saya cek 1-2 yang bisa saya mampu cek, memang nggak jelas. Kalau kau jelas, enggak. Kena. Panjang lebar itu, cara jelas itu 7 SKS, susah. Ini jelas semua enggak? Murahlah, wasyakara. Itu karena gembalamu jelas. Kau terimpartasi. Haleluya. Kadang-kadang kau pun nggak jelas jadi jelas. Makanya berkat itu dari kepala Harun ke janggut ke jubahnya. Kadang-kadang kau memang langgar-langgar dikit, asal kau dekat sama saya terus, hormat sama saya, bisa berkat yang Tuhan kasih ke saya dicipratin ke kau. Tapi ini udah nggak dekat sama Tuhan, nggak dekat sama saya, mau dekat sama siapa kau? Dekatlah sama saya. Biar kau diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan tunggu datang setan baru kau datang ke saya. Haleluya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh dengan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tanggalkan semua kesombongan, keangkuhan, sok tahu, sok pintar, sok hebat. Kami tanggalkan semua. Kami hanya mau serupa dengan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Kami rela Tuhan menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas. Tuhan Yesus urapi semua mereka, biar apa yang saya sampaikan tadi mereka dapat lakukan dalam hidup mereka, bukan karena mereka hebat, tapi mereka merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tuhan Yesus urapilah mereka supaya mereka menang lebih daripada pemenang. Di dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mengampuni. Saya diingatkan Tuhan ini. Ada beberapa orang di sini yang sulit mengampuni. Udahlah, nyerahlah kau. Berlutut kau di sini. Berlutut kau di depan. Berlutut. Kau mau bohong nggak mungkin Roh Kudus salah. Tapi kalau kau mau bohong, kau tutupi dirimu silakan. Tapi perjumpaan kudus ini percuma bagimu. Kalau kau nggak bisa mengampuni. Mengampuni dan mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni
secara khusus Anda boleh maju. Haleluya. Siapa yang bisa bantu saya? Ibu gembala mana ya? Bisa bantu saya bagikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ini tubuh Kristus dan darah Kristus. Kuasa pengampunan ada padamu. Ini tubuh Kristus dan darah Kristus. Kuasa pengampunan ada padamu. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Kuasa pengampunan ada padamu. Tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus. Kau punya kuasa pengampunan. Tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus. Kau punya kuasa pengampunan. Tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus. Kuasa pengampunan. Siapa yang belum dapat lagi? Cepat ini. Masih ada sisa. Oke. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di belakang belum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kananmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ini tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat tubuh Kristus dengan tangan kananmu. Ini ucapan Yesus langsung di Yohanes 6. Dia katakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, Yesus berkata demikian. Tapi orang-orang Yahudi malah marah. Mereka berkata, nenek moyang kami makan mana yang turun dari sorga. Saudara, mana yang turun dari sorga memang luar biasa. Itu pun mujizat Tuhan. Tapi lebih hebat kalau tubuh utuh datang dari sorga. Itulah Yesus Kristus.
Saya tidak menjelekkan mereka, orang Yahudi. Mereka bangga sekali. Karena mereka pernah dipelihara Tuhan. Di padang gurun bertahun-tahun hanya makan mana. Tapi Yesus bilang, nenek moyangmu makan mana, tetapi mereka mati. Tapi ketika kau makan tubuhku dan dagingku, engkau akan hidup, kata Yesus. Apakah semua saudara percaya ini tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah Anda semua yakin ini darah Kristus? Amen. Minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kalau ada di sini coronavirus mati. Ada yang OTG mati. Sehat semua di dalam nama Yesus. Sehat di dalam nama Yesus. Sehat di dalam nama Yesus. Saudara, tantangan yang kuhadapi itu berat. Saya berhadapan seringkali dengan orang-orang yang memang tidak dikenal dan orang-orang yang mereka anak jalanan yang keliaran kemana-mana. Itu bukan hal yang gampang. Tetapi aku tahu, aku menjalankan misi Yesus. Sampai hari ini coronavirus tidak akan pernah bisa nempel di tubuhku. Angkat dua tangan. Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Kami punya harta Yesus. Punya Yesus. Yesuslah masa depan kami. Kekayaan kami. Harta kami. Di dalam Yesus ada kepastian, penjagaan, pertolongan, pemeliharaan. Dan kami percaya di dalam Yesus kami diselamatkan. Kami masuk ke kerajaan Yesus karena Yesus adalah pintu bagi kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan mereka, kuasa-Mu bekerja. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, mereka sehat. Apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.